Dia dipanggil Henry. Hari ini adalah hari pertama dia bekerja sebagai guru pengganti. Dengan singkat memperkenalkan diri, lalu mengatakan belajar di kelasnya hanya ada satu peraturan. Tidak mau dengar ya tidak perlu datang. Diam kamu dasar banci. Tidak kamu yang tutup mulutmu. Nenek gendut. Henry mengatakan dia sudah boleh keluar. Lelaki itu pun berjalan keluar. Selanjutnya si hitam yang mulai mencari ribut. Dia mengambil tas Henry dan dengan kuat melemparkannya ke dinding. Dasar kamu jalan cepetan keluar dari sini. Henry tidak terkejut. Kamu tidak punya alasan untuk marah ke saya karena aku adalah tempat percobaan. Orang yang memberimu kesempatan. Sekarang aku mau kamu duduk. Lalu mencoba yang terbaik mengerjakan tugas. Saya juga akan memberimu selembar kertas. Bagaimana? Setelah kelas, gadis gendut bernama Meredith bertanya kenapa dia mengusir lelaki yang sebelumnya. Dan malah menahan lelaki hitam yang mulutnya sangat kotor itu. Henry berkata kalau di kelasnya tidak boleh ada orang yang menghina teman perempuan. Hal ini membuat Meredith merasa kebaikannya. Di lapangan sekolah, ada seorang guru yang mukanya sangat menyedihkan dan menarik-narik jaring. Seolah terjebak di sini, Meredith menggunakan kamera dan merekam hal ini. Di lensanya terlihat seperti orang yang pucat dan tidak berdaya. Meredith cukup berbakat di bidang fotografi dan menggambar. Tetapi ayahnya tidak mendukung hobinya. Tak hanya sering sinis, bahkan juga mengatakan bahwa lukisan tersebut terlalu gelap, pesimis dan bisa mempengaruhi suasana hati. Menghadapi ayahnya yang tidak mengerti, Meredith hanya bisa melampiaskannya ke makanan. Dan karena berat badan juga jadi selalu dihina dan ditertawakan oleh temannya. Kedatangan Henry seolah cahaya di dalam musim dingin. Bersinar di dalam kehidupannya yang suram. Henry memberi pertanyaan di kelasnya. Meredith mengangkat tangan dan menjawabnya. Di buku catatannya juga menggambar Henry yang sedang mengajar. Diam-diam memfoto Henry yang sedang dalam perjalanan. Selalu ada suasana sedih dan melankolis di matanya. Kelihatan dia hidupnya juga tidak bahagia. Hari ini Henry sedang memeriksa ujian. Meredith dengan pelan-pelan membuka pintu kelas. Memperlihatkan hasil karyanya. Gambarnya yaitu kelas yang kosong dan Henry tanpa muka. Henry pun mengetahui Meredith punya suatu masalah. Mengikuti arahannya, Meredith merasa akhirnya ada yang mengerti dirinya. Dia menyatakan perasaannya ke Henry, sambil menangis dan memeluknya. Henry menjauhkannya, tetapi nangisnya semakin keras. Di saat itu ada seorang guru perempuan yang membuka pintu kelas. Meredith pun berlari keluar. Henry ingin mengejar untuk menenangkannya. Tetapi guru perempuan itu mengatakan perlakuannya itu buruk. Hal ini membuat Henry tidak bisa berkata apa-apa. Aku bukan pria yang mesum. Kamu ternyata melihat aku seperti itu. Setelah beberapa hari, Henry di kelas mengumumkan hari itu adalah hari terakhirnya. Murid-muridnya pun menunjukkan keengganan. Lelaki hitam sebelumnya juga tidak menginginkannya pergi. Dan melihat Meredith menyiapkan meja dengan kue berbentuk senyum. Henry mendatanginya, dan menginginkan kue satu-satunya yang berwarna hitam dengan muka menangis. Meredith berkata itu disisakan untuk dirinya sendiri. Dia meminta maaf ke Meredith atas kejadian kemarin. Meredith memotongnya pembicaraannya dan langsung mengatakan selamat tinggal. Mulai memakan kue yang berbentuk wajah sedih itu. Saat langit sedikit gelap, dia pingsan dan jatuh ke tanah. Mulut dan hidungnya pun mulai mengeluarkan darah. Henry langsung berlari menolongnya, menekan bagian jantungnya dan memberikan nafas buatan. Sudah berusaha sekuat mungkin, tetapi Meredith pun tetap meninggal. Ini adalah tanggung jawab kami. Membimbing generasi muda dan mencegah mereka sukses. Generasi yang terkalahkan. Tidak membiarkannya jatuh. Jangan membiarkan mereka menjadi tidak berharga. Henry marah karena perawat tidak merawat kakek dengan baik. Jika kamu mengabaikan kebutuhannya, aku akan memecatmu. Mengerti tidak? Mengerti. Depresi yang menumpuk di hati sepertinya terlepaskan. Tetapi kemudian dia merasakan rasa bersalah yang dalam dan air mengalir penuh di wajahnya. Perempuan di sebelah menginginkan biaya pelayanan ke seorang lelaki. Lelaki itu tetap tidak mau membayar bahkan menamparkan muka perempuan itu. Perempuan itu juga tidak punya cara lain lagi. Memutar balikkan kepala dan melihat Henry turun dari bus. Dan terus berusaha untuk menarik perhatian Henry. Dengan agresif mengatakan ingin membantunya relaks. Henry menolaknya dan berputar meninggalkannya. Keesokan malam, perjalanan pulang, Henry bertemu lagi dengan perempuan itu. Perempuan itu mengatakan bahwa dia lapar. Henry berpikir sejenak lalu mengatakan kalau di rumahnya ada makanan. Dan membawa perempuan itu ke rumah dan menyuruhnya mencuci tangan dulu. Lalu membawa roti dan jus. Luangkan waktu sebentar, Paman. Harganya $100. Santai. Dia hanya ingin membantu perempuan itu mengobati lukanya. Sepertinya karena dipukul saat dia bekerja. Henry membantunya dengan hal yang mudah. Membiarkan perempuan itu tidur di kasur, dan dia di lantai. Keesokan paginya melihat perempuan itu tidur dengan nyenyak. Dia segan untuk membangunkannya,
lalu pergi dengan diam-diam. Setelah pulang kerja, ternyata perempuan itu membawa seorang pria pulang. Mereka pun langsung bangun. Dia sudah tidak tahan lagi, langsung mengusirnya. Mengambil tisu dan mengelap mulut perempuan itu, dan mengganti spray kasur. Melihat perempuan bejat di depannya, dia hanya bisa menggelengkan kepala. Perempuan itu pun berlutut. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku janji. Kamu tidak perlu berjanji kepadaku. Kamu mau melakukan apa, kamu pergi lakukan. Tetapi jangan di sini. Kamu mengerti? Henry tidak ingin peduli dengannya, tetapi hatinya tetap peduli. Dia membiarkan perempuan itu mandi, mengganti baju yang bersih dan menginap sehari lagi. Keesokannya Henry pulang larut. Di saat perempuan itu tahu rupanya Henry pergi makan dengan teman kerja perempuannya. Berkata kenapa dia melihatnya seperti anak kecil. Henry menjelaskan, aku tidak membutuhkan imbalanmu. Kamu juga tidak perlu berharap kepadaku. Kamu hanya tinggal sementara di sini. Dan ujungnya kamu pasti akan pergi, mengerti? Ketika dia melihat makan malam dengan cahaya lilin yang disiapkan dengan hati-hati di atas meja. Ini membuat Henry terharu. Sudah lama tidak ada yang membuatkannya makanan. Keesokan paginya sang perempuan menyiapkan sarapan untuknya. Henry sangat senang menerimanya. Lalu mereka pergi ke rumah sakit bersama untuk menemani perempuan itu melakukan pemeriksaan. Setelah dari rumah sakit mereka pun pergi ke supermarket. Keduanya sambil membeli barang sambil bermain-main. Si perempuan memberikan Henry sebuah cincin. Dan Henry memberikan perempuan itu sebuah buku catatan. Di dalam bus, perempuan itu tertidur lelap di bahu Henry. Si paman dan Mengli seperti pembunuh yang tidak terlalu dingin. Saling nyaman dan selamat. Suatu hari Henry buru-buru lari ke rumah sakit. Dia melihat perempuan itu juga di sini. Kakek sedang sekarat. Mulutnya tidak berhenti untuk meminta mama Henry untuk memaafkannya. Henry meniru cara bicara mamanya untuk menenangkan kakeknya yang sekarat. Wanita di sebelahnya pun menangis. Wanita itu bertanya ke Henry bagaimana mamanya meninggal. Henry berkata dia tidak ada bayangan tentang ayahnya. Dari kecil hidup selalu bertiga dengan mama dan kakeknya. Setiap malam sebelum tidur, mamanya selalu mengunci pintu Henry dengan baik. Hingga suatu hari, mamanya memakan obat tidur dalam jumlah yang banyak. Lalu tertidur di lantai dan tidak pernah bangun lagi. Selanjutnya kesadaran kakeknya juga sudah mulai tidak normal. Tetapi dia di saat itu juga tidak begitu mengerti. Saat sudah besar, Henry baru mengerti masalah mama dan kakeknya. Mamanya menggunakan cara yang berbeda untuk melindunginya. Meski kakeknya yang membesarkannya, tetapi dia tahu kalau dia sendiri adalah produk yang rusak, tidak berhak untuk di dunia ini. Jadi dia ada di suatu saat bisa mengerti perasaan wanita. Dan di suatu saat juga bisa menjauhinya. Kakek meninggal, Henry tetap ingin wanita itu pergi. Dia takut akan terjalin hubungan yang lebih dalam lagi dengan wanita itu. Orang panti asuhan datang, dan wanita itu memohon ke Henry. Tidak mau, dengarkan. Kamu adalah salah satunya keluargaku, ku mohon. Jangan usir aku, kamu memang sudah seharusnya pergi, maaf. Tidak, jangan seperti ini. Perempuan itu tetap dibawa pergi secara paksa. Henry yang melihat sepatu perempuan itu sangat sedih. Mimpi buruk masih belum berakhir. Si gadis gendut, Meredith di saat ini bunuh diri. Meredith tidak mudah bertemu dengan orang yang bisa mengertinya. Henry menolaknya bahkan bersiap untuk meninggalkan sekolah. Muka Henry kusam dan dipenuhi air mata. Dia berkata ke guru perempuan, kamu bisa melihatku, tapi yang kamu lihat adalah cangkang. Tiba-tiba dia sepertinya memahami sesuatu. Karena diri sendiri sering memberikan kehangatan ke wanita. Seharusnya tidak melepaskannya, dia datang lagi ke panti asuhan. Perempuan yang melihatnya pun berlinang air mata. Dia pun tersenyum, wanita itu langsung berlari ke arah Henry. Cahaya matahari yang terbenam menerpa badannya. Keduanya berpelukan erat. Setelah Henry mengerti hidupnya sendiri, selalu teringat ingin menyerah, memutuskan hubungan dengan orang di sekitarnya. Tetapi itu tidak mungkin, karena bila diri sendiri menyerah, tetap tidak bisa melepas dari kehangatan yang tersisa di dunia. Dan rasa cinta, benci dan sedih itu